Pengangguran adalah orang yang tergolong ke dalam angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan atau sedang proses mencari kerja. Indonesia mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 ini terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020. Pengangguran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengangguran atau angkatan kerja yang tidak memiliki kerja, jumlahnya sebanyak 2,56 juta orang. Yang kedua, bukan angkatan kerja, disebut sebagai anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Yang ketiga, bekerja dengan pengurangan jam kerja. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan 360 triliun penghasilan pekerja hilang. Itu terjadi karena pengurangan jam kerja yang dilakukan seiring upaya menekan penyebaran virus. Yang keempat, sementara tidak bekerja, yaitu yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa bekerja. Contohnya seperti cuti. Contoh kasus yang pertama yaitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya. Ini salah satu penyebab terjadinya pengangguran yang sering terjadi di pandemi sekarang ini. Yang kedua, adanya lockdown atau PSBB, membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Solusi yang pertama yaitu mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi dasar untuk membenahi data sehingga dapat dijadikan sebagai gerakan data yang real-time, yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan manfaat pengangguran baik berupa bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi sasaran Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka yang mencapai 7 juta orang. Solusi yang kedua yaitu mendorong kepada dunia melalui mempersembahkan intensif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibanding dengan PHK. Alternatif tersebut antara lain pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji, dan penundaan tunjangan dan insentif. Hal utama yang menyebabkan pengangguran meningkat di masa pandemi ini ialah PHK, karena banyaknya perusahaan yang menghentikan operasionalnya, lockdown, social distancing, dan PSBB. Kesimpulan yang kedua yaitu imbas dari meningkatnya pengangguran di Indonesia maka akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi yang sulit terselesaikan adalah pengangguran. Kesimpulan yang ketiga yaitu adapun yang mungkin bisa dilakukan agar angka pengangguran tidak meningkat pesat ialah mengoptimalkan Kartu Prakerja oleh pemerintah, mendorong dunia usaha agar memberi insentif bukan PHK, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu, percayakan kepada pemerintah dan meningkatkan jiwa kewirausahaan terutama yang berbasis online.